Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ilustrasi komprehensif. Di sini saya memiliki satu contoh kasus dari PT Pandawa. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari tahun 2015 di harga 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta rupiah. Sehingga total nilai wajar PT Satria yang didapatkan adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 adalah 800 juta rupiah. Untuk mendapatkan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria, maka dapat dihitung sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa dijumlahkan dengan nilai wajar kepentingan non pengendali, yaitu 1 miliar rupiah. Didapatkan dari 800 juta ditambah dengan 200 juta rupiah. Untuk nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasa dan saldo laba, angka 500 juta dan 300 juta ini didapatkan dari neraca yang didapatkan dari tabel neraca saldo periode 31 Desember di PT Satria, yaitu di sini pada PT Satria. Maka dari jumlah saham biasa dan saldo laba dijumlahkan menjadi 800 juta rupiah. Untuk mendapatkan diferensial, maka 1 juta dikurang dengan 800 juta rupiah dan menghasilkan 200 juta rupiah diferensial atau selisih antara nilai wajar dan nilai buku. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta rupiah, sedangkan sisanya merupakan goodwill dan memiliki rincian sebagai berikut. Persediaan memiliki 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Jika ketiga ini dijumlahkan 150 juta. Dijumlahkan dan goodwill 50 juta, maka diferensialnya 200 juta rupiah. Terdapat 6 informasi tambahan. Yang pertama, selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Dari informasi tambahan yang pertama tadi, kita dapatkan pencatatan pada PT Pandawa tahun 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria 800 juta, pada kas 800 juta. Angka 800 juta ini didapatkan dari informasi awal pada soal 800 juta. Didapatkan dari ini 800 juta rupiah. Dan jurnal yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria sebesar 320 juta didebet pada bagian laba atas PT Satria 320 juta. 320 juta ini didapatkan dari 400 juta dikali 80%. 400 juta berasal dari informasi tambahan dikalikan dengan 80% saham yang dibeli. Dan jurnal yang ketiga tetap pada tanggal 31 Desember tahun 2015, yaitu kas pada investasi PT Satria 80 juta rupiah.
80 juta ini didapat dari ini. 100 juta dikali 80%. 100 juta merupakan informasi yang didapat dari informasi tambahan PT Pandawa atas dividen. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasi 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta rupiah. Dan cara menghitungnya adalah 50 juta dibagi 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta rupiah. Atau dengan cara menghitung 25 juta ditambah dengan 5 juta. Didapatlah jurnal pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria sebesar 30 juta. Pada investasi PT Satria 30 juta juga dikredit. Bagian laba atas PT Satria di debit. Atas transaksi kita lanjut pada informasi tambahan yang kedua. Dalam penjualan PT Pandawa pada tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan 150 juta. Dengan langkah perhitungan 400 juta dikurang 250 juta sampai akhir 2015. Dan persediaan tersebut baru terjual 40%. Sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta, atau bisa dicari dengan 150 juta dikali 60%. Karena di sini persediaan tersebut yang baru terjual 40%, otomatis yang belum terjual atau belum terrealisasi adalah sisanya dari 100% kurang 40% sama dengan 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, bagian laba atas PT Satria 90 juta diperoleh dari nominal yang di atas yang belum terrealisasi pada investasi pada PT Satria 90 juta. Untuk informasi tambahan yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta rupiah dengan pokok penjualan sebesar 80 juta rupiah. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Diketahui atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta hasil dari pengurangan 200 juta rupiah dari informasi tambahan dikurang dengan 80 juta rupiah sampai akhir tahun 2015. Sampai akhir tahun 2015 bahkan seluruh persediaan tersebut belum terjual sama sekali. Seluruh persediaan tersebut belum terjual. Bukan belum terjual sama sekali. Sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Dan catatan tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria sebesar 96 juta di debit pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta.
Langkah menghitungnya adalah 120 juta dikali dengan 80% saham yang dimiliki, dan didapatkanlah hasil 96 juta rupiah. Informasi tambahan yang keempat adalah pada bulan Desember tahun 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta rupiah. Sampai akhir tahun 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran sama sekali. Pada informasi tambahan yang kelima, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta rupiah. Dari informasi tambahan tersebut didapatkan informasi PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta rupiah dari hasil pengurangan 650 juta dikurang dengan 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir tahun 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Pencatatannya, pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 25 juta rupiah. Pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta rupiah. Untuk informasi tambahan yang keenam, pada tanggal 31 Desember tahun 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun, dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi, atau masih mempunyai masa 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria dengan harga 240 juta, dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam mensusunkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Dari informasi tambahan tersebut didapatkan informasi pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. 150 juta yang didapatkan dari hasil 240 juta dikurangi dengan 90 juta. Dan harga jual tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan atas peralatan tersebut sebesar 10 juta rupiah, karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dicatat adalah pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria sebesar 8 juta rupiah. Pada bagian laba atas PT Satria 8 juta rupiah. Langkah perhitungan adalah 10 juta atau kerugian yang dialami tadi dikalikan dengan 80% sahamnya. Didapatkan adalah 8 juta rupiah. Berikut ini adalah bentuk buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Dan selanjutnya adalah bentuk tabel perhitungan jurnal eliminasi Jurnal eliminasi 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Dan yang terakhir adalah bentuk kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.